Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang penulisan karya ilmiah. Melanjutkan dari materi sebelumnya tentang Excel, HLOOKUP, dan VLOOKUP. Materi ini merupakan materi terakhir untuk mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Maka dari itu, bila nanti teman-teman merasa ada unek-unek atau ada yang perlu disampaikan, silakan sampaikan kepada Komting atau kepada saya langsung. Insya Allah saya akan selalu open untuk sharing session. Oke, tanpa lama-lama saya akan langsung masuk kepada materi tentang penulisan karya ilmiah. Oke. Saya share session dulu. Filenya. Oke, ini dia. Share, ya. Oke, kali ini materinya tentang karya ilmiah. Sebenarnya mau saya sampaikan di awal dulu, tapi saya menyesuaikan dengan apa namanya itu silabus ya. Kalau teman-teman kenalnya silabus ya. Kalau di saya namanya RPS, Rencana Pembelajaran Studi, kalau nggak salah. Nah, karya ilmiah di sini saya buat materinya, nanti bisa teman-teman baca. Sebenarnya karya ilmiah ini bila didefinisikan ya laporan tertulis yang diterbitkan. Jadi karya ilmiah ini semua diterbitkan. Karya ilmiah itu bentuknya sebenarnya banyak. Biasanya kalau teman-teman yang paling dekat itu kenalnya adalah makalah, terus habis itu skripsi, laporan. Nah, nanti kalau teman-teman sekolah lanjut lagi ada tesis, disertasi. Nah, itu. Nah, nih, seperti saya sebutkan di sini ada beberapa macam artikel-artikel publikasi. Nah, nanti teman-teman di sini juga nanti akan saya kasih tahu tentang jurnal baik nasional dan internasional, insya Allah. Nah, di sini macam-macam artikel itu ada, macam-macam karya ilmiah itu ada artikel, terus habis itu ada makalah, nah ada skripsi, tesis, disertasi, nah gitu. Jadi ada macam-macam bentuknya. Ini masih banyak, ini hanya beberapa yang umum teman-teman temui gitu. Seharusnya teman-teman selama kuliah itu sebaiknya sudah mengalami semua ya, karena sebenarnya kalau teman-teman mikirnya adalah di bidang akademik nanti berkarirnya, sebenarnya ini sangat potensial sekali ya menulis kalau teman-teman suka baca nulis. Nah, coba diarahkan ke sini. Nah, teman-teman juga masih baru di Udinus, masih muda juga, itu bisa dengan pengerjaan PKM kalau teman-teman tahu. Nah, itu juga asik tuh, lumayan. Kalau nggak salah dulu waktu saya masih mahasiswa 1, itu kalau tembus dikasih dana sekitar 12,5 juta. Nah, nggak tahu kalau sekarang. Jadi setiap tulisan yang dipublikasi itu bisa teman-teman dapat dana, pendanaan gitu bisa. Jadi kan lumayan buat uang jajan, nah gitu. Atau misalnya ada dosen melakukan penelitian, nah teman-teman diajak, jangan bilang nggak bisa, bilang aja oke siap, saya join, nah gitu. Insya Allah pasti berguna kok, gitu. Terus habis itu, nah dalam menulis karya ilmiah, sebenarnya kalau teman-teman menemui ya kakak tingkat yang apa namanya yang sering misalnya pernah ditemui buatkan skripsi gitu, joki, nah itu sebenarnya diatur dalam etikanya menulis karya ilmiah itu. Yang pertama jujur. Nah, apakah itu benar-benar jujur atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi, menulis karya ilmiah sebenarnya harus jujur. Ada unsur kejujuran yang tertanam di situ. Yang kedua, objektivitas, di mana hasil riset ini tidak memihak atau kepentingannya adalah untuk pribadi saja, namun apa yang diteliti itu benar-benar harus diukur sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tidak boleh secara subjektif hasilnya harusnya gini, pokoknya gini. Nah, itu nggak boleh. Misalnya ternyata teman-teman melakukan penelitian, bila sebelumnya itu hasilnya bagus, kok sekarang jelek, ya nggak apa-apa. Objektivitasnya beda karena
latar belakang risetnya atau latar belakang penelitiannya pun sudah berbeda, jadi tidak masalah sebenarnya. Terus integritas jelas ya, teman-teman harus punya integritas dalam melakukan penelitian. Kalau tidak, maka teman-teman tidak akan dipercaya oleh siapapun. Mau hasil penelitiannya sebenarnya bagus, tapi ternyata teman-teman tidak punya integritas, ya sudah, luput. Itu teliti pasti ya, namanya aja penelitian. Kalau nggak teliti ya keteledoran namanya. Terus keterbukaan informasi, jadi informasinya tidak boleh teman-teman satu arah gitu. Harus teman-teman menyampaikan misal sebuah riset. Pasti di sana ada kekurangan, maka teman-teman membuka sarana untuk dikomentari. Nah, itu wajar karena penelitian itu sangat terbatas dan pasti ada kelemahan-kelemahannya gitu. Terus penghargaan terhadap haki, bila teman-teman mengutip punya orang, maka silakan cantumkan ini yang nulis siapa gitu, ini teorinya siapa. Nggak boleh teman-teman nulis ngambil terus tidak mencantumkan ini punya siapa teorinya gitu, itu nggak boleh. Kerahasiaan jelas, apalagi data responden ya, misalnya tentang nama, umur, pendapatan. Nah, biasanya mereka tidak mau untuk disebarluaskan. Nah, itu biasanya harus dijaga kerahasiaannya. Terus publikasinya di publisher terpercaya. Nah, jadi misal teman-teman mau publikasi karya ilmiahnya itu di penerbit-penerbit yang sudah ulung, yang sudah kondang. Nah, jadi jangan yang ecek-ecek, nanti teman-teman malah ditipu. Bukannya dipublikasi, malah dicuri. Nah, itu bahaya. Terus ada tanggung jawab sosial. Nah, jadi riset-risetnya teman-teman di bidang manajemen ini juga ada kepemilikan tentang tanggung jawab sosial. Berdampak nggak sih risetnya teman-teman ini untuk sosial? Nah, gitu. Kalau nggak berdampak, ya buat apa penelitiannya? Nggak penting. Nah, gitu. Terus ada tidak melakukan diskriminasi, pengembangan kompetensi dan legalitas. Nah, jadi itu ada 12 ya. Ini masih sedikit ya sebenarnya, etikanya tuh banyak. Hanya saja, menurut saya, 12 etika inilah yang masih dasar sulit untuk dihadapi oleh peneliti-peneliti di Indonesia atau orang-orang Indonesia. Pasti ada saja pelanggaran yang dilakukan. Nah, contohnya saya sebutkan di sini ada beberapa contoh pelanggaran tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada research fraud, fabrikasi atau falsifikasi data. Nah, ini biasanya sering. Oh, sebentar, baterai saya habis. Saya cas dulu. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini fabrication atau fabrikasi, bukan fabri ya, tapi fabri. Nah, ini pemalsuan data. Nah, jadi datanya, kalau teman-teman sedang melakukan riset yang kuantitatif biasanya, nah ini datanya dipalsukan atau dikurangi atau ditambahi tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi contohnya itu, kayak misalnya nih teman-teman punya data, ternyata hasil olahannya jelek. Nah, habis itu tambahi sendiri gitu, nggak nyari data lagi, tapi ditambah sendiri. Nah, itu nggak boleh. Terus atau dipalsukan, misalnya harusnya jawabannya sudah bagus 5 gitu, sangat setuju, diganti, masa aku butuhnya sangat tidak setuju, ya udahlah tak ganti aja. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya masuk ke pelanggaran tuh, fabrikasi. Terus falsifikasi, nah ini merubah data supaya sesuai keinginan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi nggak boleh ya, ini pelanggaran sebenarnya. Hanya saja, kenapa saya sampaikan? Karena ini godaan. Nah, godaan bagi khususnya mahasiswa ya, apalagi yang penting biar cepat lulus lah, gimana caranya. Nah, misalnya melakukan pelanggaran tersebut. Karena memang tidak ada, bukan nggak ada hukumnya ya, tapi apa pernah gitu teman-teman nemui kasus bahwa seorang peneliti ditangkap karena memalsukan data. Biasanya kan peneliti yang sifatnya produk gitu ya, yang kayak obat-obatan, nah gitu-gitu biasanya kan baru tuh ditangkap. Sedangkan kalau data manajemen mana ada gitu. Jadi
Kalau pelanggaran kayak gini wajar terjadi karena ya memang nggak ada yang bakal ketangkep gitu. Buktinya olah data, joki skripsi, tesis, disertasi malah berceceran kan di mana-mana, buka toko malahan kan bisa. Berarti kan memang ya mereka nggak ada takut-takutnya gitu untuk ditangkap. Oke, nah nih, jika data yang digunakan merupakan data manipulasi, maka hasil penelitian yang didapatkan akan salah. Sebenarnya salah, tapi demi hasil baik atau sesuai dengan keinginan, maka ya udah dipaksakan gitu. Terus yang kedua, memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Nah, yang ini tuh sebenarnya pelanggaran yang ini tuh kayak gimana ya? Kayak sulit untuk sulit untuk dibuktikan kecuali dengan Turnitin atau dicek secara teliti ya. Ini tuh bener nggak sih data yang diambil itu misalnya data keuangan gitu. Nah ini kan harus ngeceknya misalnya harus ke bursa saham. Bener nggak sih angkanya segini? Jangan-jangan cuma dikarang. Kalau terbukti ya emang bener biasanya harus ngulang dari awal atau bahkan di kartu kuning, di skor misalnya atau di band. Nah itu bisa juga. Terus yang ketiga, pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Nah, ini seperti yang penghargaan haki tadi ya, misalnya nanti teman-teman, ini contohnya duplikat, kayaknya plagiarisme tuh. Ini contohnya, kalau tidak salah itu, nah, seperti yang haki tadi, kalau teman-teman itu ngutip, itu harus mencantumkan, misalnya nanti teman-teman nulis skripsi nih, terus ada yang baca, ini kok kayaknya paragraf ini tuh ada di dalam penelitianku ya. Kok ini mahasiswa ini, kok ini dari Udinus ini ngambil sembarangan tanpa ngutip, tanpa nulis nama saya di dalamnya. Nah, itu bisa tuh dikasuskan. Cuma jarang sekali ya, karena ngapain baca di internet satu-satu gitu, buat apa gitu. Makanya sangat sulit terjadi penangkapan tentang penelitiannya. Itu sangat-sangat jarang terjadi. Gara-gara ya gitu. Siapa gitu yang mau ngelapor kecuali penelitinya misalnya eksis kayak terkenalnya kayak Raffi Ahmad gitu. Nah misalnya dia meneliti terus ternyata wah ini penelitiannya dia ternyata ada paragraf saya, nah itu dikasuskan ya karena dia terkenal jadi lumayan lah bisa dimanfaatkan, nah, misal gitu. Tapi kan nggak ada karena peneliti itu tidak tidak terkenal gitu loh, jadi behind the screen which-nya. Nah, terus yang terakhir ada plagiarisme, jelas ya, ini yang sangat menggoda sekali supaya memudahkan kita menyelesaikan penelitian. Nah, itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya dengan ini. Dan saya sih orangnya nggak ngelarang ya, saya hanya menyampaikan saja. Menganjurkan sebaiknya tetap percaya diri sama karya sendiri ya, karena menurut saya penelitian atau kayak skripsi gitu ya, itu tuh tentang dua, hasil dan kebanggaan, nah gitu loh. Jadi selain hasil yang dituju, ada kebanggaan gitu loh, bahwa wah ini loh tulisanku, walaupun hasilnya, ini loh penelitianku, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, misalnya harusnya bagus, ternyata kok hasilnya nggak bagus, ya nggak apa-apa, ini hasilku. Gitu. Itu menurut saya. Jadi silakan teman-teman hati-hati dengan pelanggaran. Pelanggaran itu lebih ke ini ya, batin ya sebenarnya, bukan ke fisik. Tapi lebih ke batin dan etika. Lebih ke karakternya teman-teman lah, kepribadiannya teman-teman, perusak moral atau tidak. Wih, ya. Goks. Oke. Nah, itu tadi tentang karya ilmiah. Jadi banyak ya sebenarnya karya ilmiah itu tidak terpaku pada hal-hal yang sifatnya umum. Sebenarnya yang kalau mau khusus itu bisa dibahas, hanya saja yang saya sampaikan ini yang sifatnya umum karena teman-teman saya rasa perlu pengenalan dulu di semester 2 itu. Nanti teman-teman akan memperolehnya yang lebih detail itu kalau tidak salah nanti ada di mata kuliah metodologi penelitian sama apalagi ya,
Kalau di Udinus ada nggak ya? Kalau saya dulu di metodologi penelitian dan konsentrasi biasanya. Di konsentrasi nanti teman-teman diajarkan lebih mendalam lagi tentang karya ilmiah. Nah, cuma kalau saran saya, kalau anak-anak semester 2 itu coba memulai dengan membuat makalah yang baik dan mengikuti PKM kalau bisa. Membuat PKM lumayan itu. Jadi teman-teman selama di kampus 4 tahun lah, nanti misal 4 tahun itu ya nggak konsumtif amat lah. Jadi produktif lah, seenggaknya menghasilkan uang jajan yang basicnya jutaan lah gitu loh. Nggak puluhan ribu lagi ya gitu. Terus yang kedua, ini ada tentang penelusuran jurnal ilmiah nasional dan internasional. Nah, kalau yang ini kaitannya dengan pencarian. Nah, sebenarnya banyak website yang disediakan oleh Udinus ya. Di perpustakaannya banyak. Tinggal nanti teman-teman mau tidak mengunjunginya atau mau tidak mencari. Sebenarnya ini harusnya enak kalau ini ya, waktu kemarin harusnya waktu ketemu itu sudah saya sampaikan. Maksudnya waktu sebelum COVID atau PSBB itu saya sampaikan tentang penelusuran jurnal. Karena setahu saya, nggak tahu kalau di Udinus ya, setahu saya dulu waktu saya kuliah itu hanya di mata kuliah aplikasi komputer diajari tentang bagaimana cara mencari artikel jurnal. Jarang ada dosen yang mau mengajarkan soalnya website-websitenya, jurnal-jurnal yang oke, yang sip. Nah, itu tuh jarang-jarang sekali. Nah, gitu ya. Jadi, silakan buka perpusnya Udinus. Nah, nanti bisa dicari. Contohnya ada Elsevier, ada Emerald Insight. Nah, kalau biasanya mahasiswa nyarinya langsung di Google ya. Jadi Google jurnal apa gitu. Nah, itu biasanya langsung keluar banyak. Jadi sebenarnya kalau enaknya di Udinus adalah sudah berlangganan. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi untuk nanti kalau ada jurnal yang berbayar itu harus berlangganan. Nah, itu nggak perlu. Lewat perpusnya Udinus kan sudah sudah berlangganan, jadi enak, gratis. Nanti teman-teman butuh tuh waktu mau ngerjain skripsi gitu, butuh banget sama jurnal. Harus dari sekarang mengenal jurnal. Nanti kalau teman-teman butuh sharing session tentang jurnal, bisa nanti hubungi saya, nanti biar saya biar saya kasih tahu caranya, biar saya pandu gitu. Jadi kalau saran saya gitu ya, enaknya dengan karya ilmiah itu adalah teman-teman walaupun mahasiswa itu kalau suka nulis jadi nggak perlu kerja keras gitu. Terlalu keras gitu, tinggal nulis saja, tinggal nulis. Kalau hasilnya bagus, nanti ternyata bisa dipublikasi, bisa dapat uang. Bisa kolaborasi sama dosen aja, kalau teman-teman mau, ada kok dari kampus menyediakan dana. Kalau nggak salah, berapa ya? 1 juta apa 1,5 juta gitu, saya lupa. Ikut seminar call paper juga. Nah, itu bisa dapat dapat sangu. Nah, gitu. Dosen-dosen kan mau biasanya kalau sama mahasiswa, apalagi misalnya kayak saya gitu. Pasti mau karena kalau ada mahasiswa yang sampai ngajukan diri, Pak saya mau nulis, tolong saya dibimbing, saya dibantu. Nah itu, wah itu asik banget. Karena dia punya semangat gitu. Nah gitu ya. Mungkin itu saja sih materi terakhir, jadi nggak perlu yang berat-berat materinya. Jangan lupa kalau ada unek-unek atau ada komentar supaya nanti saya bisa berbenah, supaya tidak semakin buruk lah ke depannya. Jadi malah semakin baik buat saya. Baik secara pribadi ataupun mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Jadi silahkan sampaikan komentarnya baik dari materi, cara mengajar, atau tugas-tugas yang diberikan. Nah, gitu. Tolong dibantu. Oke, begitu saja. Thank you untuk seluruh perhatian dan kerjasamanya selama perkuliahan. Terima kasih untuk tugas-tugas yang diberikan. Tunggu informasi selanjutnya. Bila ada informasi yang penting tentang mata kuliah ini akan saya sampaikan kepada Komting. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.